Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Kaum muslimin, bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah kesempatan malam hari ini. Kamis sore kita kembali melanjutkan bahasan kita dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin dan kitab Manhajus Salikin. Riyadhus Shalihin karya Imam Yahya bin Syarif An-Nawawi rahimahullah, di mana nantinya kita akan melihat untuk pembahasan Riyadhus Shalihin melanjutkan kitabul azkar, pembahasan zikir, yaitu kita akan melihat doa yang dibaca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat, yaitu ketika tasyahud akhir. Baik, kita lihat sekarang kitab al-azkar dari Riyadhus Shalihin, berlindung dari 4 perkara pada tasyahud akhir. Berlindung pada 4 perkara pada tasyahud akhir. Monggo dibaca. Berlindung dari 4 perkara pada tasyahud akhir. Hadits nomor 1223. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tashahhada ahadukum falista'in billah min arba'in. Yaqul Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bertasyahud, hendaklah ia meminta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara dengan mengucapkan, Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari kejahatan fitnah al-Masiihid Dajjal. Baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tasyahhada ahadukum falyasta'iz billahi min arba." Jika salah seorang di antara kalian itu membaca tasyahud, maka hendaklah dia minta perlindungan pada Allah dari 4 perkara. Falyasta'iz billah, mintalah pada Allah perlindungan dari 4 perkara. Yaqul, itu dalam dia meminta perlindungan tadi hendaklah dia membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu min azabi jahannam, dari siksa jahannam, yaitu siksa neraka jahannam. Jahannam ini diantara nama neraka. Kemudian wa min azabil qabri, ya Allah, aku memohon padamu juga perlindungan dari siksa kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, ya Allah, aku minta perlindungan juga kepadamu dari fitnah hidup dan mati. Wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, ya Allah, aku minta perlindungan juga kepadamu dari kejelekan fitnahnya al-Masih ad-Dajjal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, kita lihat penjelasannya terlebih dahulu. Penjelasan yang pertama, dianjurkan membaca doa ini pada tasyahud akhir, bukan tasyahud awal, karena biasa tasyahud awal lebih singkat bacaannya. Dalam Sunan Abu Dawud disebutkan hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Jika salah seorang dari kalian selesai dari tasyahud akhir, maka mintalah perlindungan dari 4 perkara. Baik. Jadi kalau kita lihat gabungan dari riwayat Abu Dawud, maka yang dimaksudkan di sini para jamaah sekalian, yang dimaksudkan tasyahud di sini adalah tasyahud akhir. Karena dalam riwayat Abu Dawud perintahnya sama, isi doanya sama, namun di situ ditekankan, ya Allah, 4 doa, 4 perlindungan tadi, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam dan seterusnya. Ini disebutkan jika salah seorang dari kalian selesai dari tasyahud akhir, yaitu membaca tasyahud akhirnya selesai, baru membaca ini. Jadi bukan ada di tasyahud awal. Itulah tadi perbedaan antara tasyahud awal dan akhir. Tasyahud awal itu lebih ringan, lebih singkat dibandingkan dengan tasyahud akhir. Ya, tasyahud awal itu lebih singkat dibandingkan dengan tasyahud akhir. Maka para ulama tidak menganjurkan doa di situ. Namun doa nanti letaknya di tasyahud akhir yang lebih panjang. Inilah juga di antara hikmahnya kenapa dalam pendapat dari mazhab Syafi'i, ini juga pendapat yang hampir mirip dalam mazhab Hambali. Dalam mazhab Syafi'i itu kaidah yang berlaku, pokoknya duduk tahiyat akhir tidak pandang berapa rakaat. Duduk tahiyat akhir tidak pandang berapa rakaat. Pokoknya duduk tahiyat akhir, duduknya tawarruk. Kaki kiri keluar, ya kaki kanan ditegakkan. Sedangkan duduk selain itu, duduk antara 2 sujud, termasuk juga duduk tahiyat awal, termasuk pula di sini duduk istirahat, yaitu ketika bangkit dari rakaat pertama menuju rakaat kedua atau rakaat ketiga menuju ke rakaat keempat, itu ada namanya duduk istirahat. Duduknya adalah duduk iftirash. Apa hikmahnya? Duduk setiap rakaat terakhir dalam mazhab Syafi'i itu dianjurkan untuk duduknya adalah tawarruk. Para ulama Syafi'i katakan karena duduk tawarruk itu lebih mempertahankan duduk yang lama. Duduknya nanti akan terasa panjang, maka lebih enak dengan duduk tawarruk tadi. Mau 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, berapapun rakaatnya, pokoknya terakhir. Walaupun ketika itu juga dia telat. Kalau dia masbuk berarti nanti ikuti imam, misalnya duduk iftirash, imam duduk tawarruk rakaat terakhir, namun dia belum rakaat terakhir, tetap duduknya iftirash. Maka tadi untuk mempertahankan duduk yang lebih lama, mazhab Syafi'i punya alasan juga selain dari dalil-dalil yang ada. Dalil-dalil mereka juga kuat dalam masalah ini. Ya, menyatakan bahwasanya alasan logisnya duduk tawarruk itu lebih enak di rakaat terakhir karena duduknya nanti lebih lama. Mau sholat subuh, mau sholat sunnah rawatib, mau sholat witir 1 rakaat, mau sholat witir 3 rakaat, kaidahnya semacam itu. Sedangkan selain duduk itu, karena duduknya tidak terlalu lama seperti tahiyat awal tadi, itu duduknya iftirash. Iftirash itu tidak bisa mempertahankan lama. Alasan logisnya seperti itu. Alasan logisnya yang lain disebutkan oleh Imam Nawawi. Kenapa ketika duduk tahiyat akhir tadi duduknya tawarruk, kakinya itu keluar? Dikarenakan untuk mempermudah jamaah yang masbuk, jamaah yang telat, ketika lihat imamnya, oh kakinya keluar, oh ini berarti imamnya rakaat terakhir. Dan ini sulit dipraktekkan ketika imam itu duduknya semuanya, pokoknya kalau tasyahudnya hanya 1 kali, duduknya itu iftirash. Jamaah nggak paham akan hal ini. Ini diantara tujuannya kenapa duduk tawarruk itu dipakai di rakaat terakhir. Ini pendapat dalam mazhab Syafi'i. Dan penjelasan ini perselisihannya dengan ulama mazhab Hambali cuma dalam pendapat, kalau dalam mazhab Hambali kalau tasyahudnya cuma 1 kali seperti sholat rawatib atau sholat subuh, maka duduknya adalah duduk iftirash. Dalilnya sama dari hadis Abu Humaid As-Sa'idi, namun ada penguat-penguat lain dalam mazhab Syafi'i, bisa ditelusuri secara lebih jauh dalam mazhab Syafi'i tentang hal ini. Ada riwayat dari An-Nasai, Nabi SAW tidak bedakan 2 rakaat ataupun 4 rakaat. Tetap beliau memerintahkan duduknya tawarruk kalau itu rakaat terakhir. Ya, sehingga jangan aneh kalau lihat ada jamaah tidak sesuai dengan pemahaman jenengan, ketika duduk tahiyat akhir kok kakinya nggak keluar. Itu mazhab Syafi'i. Mungkin jenengan saja yang kurang gaul, kurang memahami.
Makanya buka cakrawala sedikit, tahu perbedaan. Oh ini gini. Oh saya paham. Ya, oh dia kakinya keluar, ini sholat subuh. Oh ini Syafi'i tulen ini. Ya, ini Syafi'i tulen. Nah berdemikian, wah itu dasar dari mazhab Syafi'i. Kaidahnya mudah sekali loh dipahami. Sehingga nggak bingung ketika menjawab. Gimana kalau witirnya 1 rakaat? Nggak bingung dalam mazhab Syafi'i, tawarruk. Gimana kalau sholat witirnya 3 rakaat? Nggak bingung Syafi'i, tawarruk. Pokoknya terakhir mau rakaatnya 1000 pun itu, ya, seandainya sholat seperti itu, tawarruk semua. Simpel, sederhana dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Jadi jangan menganggap bahwasanya dalam mazhab, pendapat dalam mazhab itu selalu lemah. Enggak. Pelajari mazhab dengan baik. Bahkan orang itu kalau mau sukses dalam belajar fikih, itu belajar dari mazhab dulu. Ulama manapun itu semua punya dasar dari mazhab. Sampai Ibnu Taimiyah pun itu dasarnya dari mazhab dulu. Pendapat-pendapat beliau itu keluar itu dari pendapat mazhab Imam Ahmad. Beliau tidak berdiri sendiri pendapatnya. Ada dasarnya dulu, walaupun nanti dalam beberapa pendapat beliau nyelisih pendapat Imam Ahmad. Namun punya dasar dulu. Ya, sehingga kalau kita di sini sudah terbiasa di negeri kita ini di pesantren-pesantren tradisional itu belajar fikih Syafi'i, ada matan Al-Ghaya wa Takrib atau matan Abi Syuja, ada matan Safinatin Najah, ada syarah-syarahnya itu banyak. Pelajari dari itu terlebih dahulu dibandingkan dengan mempelajari fikih itu dari dalil. Coba pelajari dari SD. Coba lihat pelajaran SD dulu ya. Coba lihat pelajaran SD dulu, apa ketika disodori sholat itu apa langsung pelajari dari dalil dulu? Dulu ketika SD pelajari dari dalil atau disuruh sholat langsung dengan diajarin prakteknya gini. Paling diajari teori dulu, nggak perlu paham dalil. Orang pelajari fikih itu nggak perlu paham dalil dulu, tahu dulu dasarnya. Sudah tahu, beranjak nanti dengan yang lebih luas lagi. Nanti sampai pada pemahaman dalil. Pendapatnya satu dulu, pegang dulu pendapat ini. Ya, kalau sudah pendapat ini kokoh, dia bisa telusuri pendapat-pendapat yang lainnya, bandingkan nanti dengan perbandingan mazhab. Itu kalaupun punya ilmu. Ya, dan mempelajari dalil ini lebih berat. Ya, dibandingkan dengan orang itu belajar fikih cuma pelajari teori-teorinya dulu. Belajar itu seperti itu. Baru nanti ketika dia pada tingkatan tertentu, dia kuasai dalil, dia perbandingkan dengan mazhab-mazhab yang lainnya, dalilnya seperti apa. Nah, terus yang kedua. Yang kedua, seorang hamba yang beriman hendaklah meminta perlindungan pada Allah dari jahanam. Seorang hamba yang beriman hendaklah minta perlindungan pada Allah dari jahanam. Jahanam itu diantara nama neraka. Neraka itu punya nama itu macam-macam. Ada jahim, ada sakar, ada jahanam di sini. Kalau jahanam sendiri secara bahasa artinya sumur yang dalam. Jahanam itu secara bahasa itu artinya sumur yang dalam. Ada cerita para sahabat itu duduk-duduk dengan Nabi SAW. Lagi dialog ketika itu tiba-tiba mereka dengar ada suara batu itu jatuh. Ada suara batu itu jatuh. Kemudian timbul pertanyaan ketika itu, apa ini batu yang jatuh? Kemudian Rasulullah SAW itu beritahu pada para sahabat, itu yang jatuh itu adalah batu yang dulu dilemparkan dari ujung neraka. Selama 70 tahun itu baru sampai di kokrinya, baru sampai di dasarnya. Dari ujung neraka sampai dasar itu 70 tahun. Dan Nabi SAW itu menyebut dengan istilah jahanam. Ya, dengan istilah jahanam. Jahanam itu secara bahasa itu artinya sumur yang dalam. Neraka kenapa disebut sumur yang dalam? Karena memang sangat-sangat dalam seperti cerita tadi. Nah, maka orang itu harus di sini seorang mukmin yang beriman itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari siksa jahanam, sisa neraka jahanam. Di antara maksud meminta perlindungan dari siksa neraka jahanam ini ada dua maksud. Yang pertama, berarti kita ingin selamat dari siksa neraka jahanam. Yang kedua, punya maksud kita minta pada Allah supaya terjauhkan dari jalan-jalan menuju neraka jahanam. Karena untuk menuju neraka jahanam itu ada jalan-jalan dulu. Ada kesyirikan, ada kebid'ahan, ada dosa besar, ada jalan-jalan maksiat. Kalau kita minta perlindungan pada Allah dari jahanam semacam ini, terlindung dari neraka jahanam tadi, berarti jalan-jalan itu nanti Allah akan tolong pada kita untuk terlindungi pula. Allah akan membantu kita untuk terlindungi pula dari jalan-jalan semacam itu. Yang ketiga,
Yang ketiga, siksa dan nikmat kubur benar adanya. Hal ini didukung dengan dalil Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma. Siksa dan nikmat kubur itu benar adanya. Siksa dan nikmat kubur itu benar adanya. Orang ketika dalam kubur ada yang dapat nikmat, orang yang dalam kubur ada yang nanti dapat siksa. Dalilnya apa? Al-Quran. Apalagi hadis. Hadisnya banyak. Kalau sebagian kalangan itu mengatakan hadisnya itu hadis ahad, pemahamannya pemahaman keliru, nggak paham hadis. Hadis yang membicarakan tentang siksa kubur itu adalah hadis mutawatir. Dan dasar mereka itu mengatakan itu ahad karena ingin menolak keyakinan masalah akidah yang dasarnya cuma hadis ahad saja. Jadi sebagian kalangan itu tidak percaya dengan nikmat dan siksa kubur dikarenakan sumbernya untuk masalah akidah ini dari hadis ahad. Ini pemahaman keliru. Tidak ada ulama hadis yang punya prinsip semacam itu. Walaupun hadis ahad, dalam istilah hadis itu ada istilah mutawatir, ada istilah ahad. Ahad itu nanti terbagi lagi. Namun pembahasan sahih itu tidak pada pembahasan sahih dan dhaif, tidak pada pembahasan hadis mutawatir. Mutawatir itu artinya diriwayatkan dari jalur yang banyak. Kalau ahad jalurnya sedikit. Nah, pembahasan sahih, hasan, dhaif itu pada hadis ahad, bukan pada hadis mutawatir. Kalau hadisnya itu sahih ataupun minimal hasan, walaupun itu membicarakan tentang masalah akidah, tetap diterima. Ini prinsip ulama hadis semacam itu. Beda tadi yang saya katakan, prinsip sebagian kalangan beralasan hadis ahad tidak bisa dipakai dalam masalah akidah, sehingga pembicaraan tentang siksa kubur ini ditolak. Logikanya gini, kalau dia itu menolak siksa kubur, gampangannya apa yang dia yakini ketika baca doa ini, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari siksa kubur. Namun siksa kubur dia tidak yakini. Kan ini aneh ini. Dia itu baca sesuatu namun dia tidak yakini. Kan seperti tidak ada manfaat sama sekali kalau dia baca doa ini. Harusnya dia tidak amalkan hadis ini juga. Padahal ini dimasukkan juga dalam Imam Muslim, dalam Sahih Muslim. Hadisnya hadis yang sahih. Ya, jadi tetap diyakini siksa dan nikmat kubur itu ada. Hadisnya banyak lagi untuk hadis ini, walaupun untuk satu persatu peristiwa-peristiwa ahad. Namun kalau digabungkan jadi satu, dikumpulkan jadi satu, dihimpun, itu hadisnya adalah hadis mutawatir. Dilihat dari berbagai macam cerita tadi. Ada yang menceritakan tentang dua orang yang Nabi SAW itu lewati kuburnya. Salah satunya itu dosanya itu karena tidak beres dalam kencing. Yang satunya itu karena melakukan namimah. Diceritakan dapat siksa kubur. Berarti siksa kubur itu ada. Hadis ini juga sebagai buktinya. Juga hadis yang lainnya menceritakan tentang pertanyaan kubur. Yaitu ketika di kubur nanti akan ditanyakan man rabbuk wa man nabiyyuk wa madinuk. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Ya, siapa nabimu? Kalau tidak bisa menjawab pertanyaan ini, maka malaikat nanti yang bertanya di dalam kubur itu nanti akan memukul orang yang tidak bisa menjawab tadi dengan pukulan yang keras. Oh, berarti ada siksa dalam kubur. Ini sudah jadi bukti. Adapun fisiknya, kok ketika orang itu buka-buka kubur kok tetap mayitnya seperti itu, ya ini perkara gaib. Ya, ini perkara gaib yang wajib diimani. Perkara gaib itu enggak perlu kita lihat wujud nyatanya seperti apa. Mau imani jin, mau imani setan, mau imani alam kubur, ya pokoknya diimani saja. Malah kalau yang gaib ini ditampakkan malah jadi masalah. Termasuk dalam takdir tentang peristiwa-peristiwa di hari kiamat malah jadi masalah itu kalau ditampakkan. Coba lihat yang Nabi SAW itu katakan, ada seorang sahabat yang cerita pada Nabi SAW, ada seorang ini setiap harinya itu dia baru bangun di pagi hari, tidak melaksanakan sholat malam atau tidak melaksanakan sholat subuh. Kemudian Nabi SAW itu mengatakan, "Dzalika bala syaitanu fi uzunai." Orang ini itu telah dikencingi, orang itu telah dikencingi oleh syaitan di kedua telinganya. Perkara gaib ini wajib diimani. Wah, wujud kencingnya seperti apa? Imani saja. Setiap orang yang sulit bangun subuh, bangunnya itu jam 6 pagi, berarti dikencingi setan.
Wujudnya bagaimana? Justru kalau wujudnya ditampakkan, ini malah jadi masalah. Ya, wujudnya kalau ditampakkan yang gaib ini, wujudnya jadi ditampakkan malah jadi masalah. Setan tadi kalau ditampakkan juga wujudnya jadi masalah. Coba setiap orang yang ketika makan minum tidak baca bismillah kan ditemani oleh setan. Masa dia makan bakso bareng setan, coba wujudnya bareng-bareng dia di situ. Jadi masalah kalau ditampakkan. Setan akan bermalam di rumah yang ketika masuk rumah itu tidak diucapkan salam atau tidak disebut nama Allah. Setan akan bermalam di situ dan dia akan katakan pada pasukannya, ayo kita sudah ada tempat untuk bermalam. Coba kalau wujudnya ditampakkan, coba ada yang mau tidur dalam rumah semacam itu? Ya. Akan sulit. Maka gaib ya sudah, imani saja gaib semacam itu. Sama dengan nikmat dan siksa kubur juga, imani nikmat dan siksa kubur semacam itu. Nggak perlu buktikan dulu mana bukti nyatanya mana. Ada yang sudah meneliti itu enggak? Ya. Ada yang sudah pernah buka kubur kemudian lihat ada malaikat yang bertanya kemudian menyiksa orang yang dalam kubur tadi. Enggak perlu seperti itu, imani saja tentang masalah siksa kubur dan nikmat kubur ini. Kemudian yang keempat. Yang keempat, yang dimaksud berlindung dari fitnah ketika hidup adalah tergoda dengan dunia, syahwatnya, kebodohan di dalamnya, dan paling besar adalah godaan saat akan meninggal dunia. Nah, lihat, berlindung dari fitnah ketika hidup. Wa fitnatil mahya. Ya, fitnah mahya itu apa? Fitnah ketika hidup. Apa di sini sebutkan? Ini saya ambil dari Syarah Sunan Abi Daud. Disebutkan fitnah hidup itu adalah tergoda dengan dunia, tergoda dengan harta, mau nempuh segala macam cara. Pokoknya saya ada pekerjaan. Mau tempuh itu halal atau haram, pokoknya ditempuh saja. Yang penting saya bisa hidupi istri, hidupi anak-anak. Tidak pandang itu halal atau haram. Ini namanya terfitnah dengan fitnah ketika hidup. Atau terfitnah dengan dunia. Juga syahwat. Hawa nafsu yang tidak bisa dia jaga. Kalau mau diturutin terus, ya terserah mau lakukan apa. Nuruti syahwatnya saja yang ada. Kalau dia itu terfitnah dengan dunia, ya mudah-mudah senangnya onani. Itu namanya memperturutkan hawa nafsu tadi. Syahwatnya diturutin. Kalau sepertinya pemuda-pemuda wajib tahan. Ya, syahwat semacam itu harus wajib tahan. Kalau nggak mampu menikah berarti apa? Puasa. Kalau nggak mampu puasa lagi, apa? Nikah lagi. Tadi nggak mampu nikah kok. Ya. Turuti syahwatnya tadi, kalau turutin jadi masalah. Makanya banyak-banyak puasa sunnah dan sibukkan diri. Ya, butuh sibukkan diri biar tidak mikir-mikir semacam itu. Sibukkan diri dengan majelis ilmu, sibukkan diri dengan kegiatan kampus yang bermanfaat. Ya, yang terlalu forsir waktu ya nggak perlu, yang bermanfaat saja. Nggak mesti kan naik gunung tiap minggu kan? Nggak mesti. Nggak mesti kan jalan-jalan ke pantai tiap minggu kan? Ini namanya boros waktu ketika itu, manfaatkan waktu yang sia-sia. Ada waktunya, ya setahun mungkin sekali, 2 kali cukup lah. Masa 1 bulan 1 kali naik gunung terus gitu. Nanti gunung ini belum dijelajahi, gunung ini belum dijelajahi, nanti flying ini belum dijelajahi, macam-macam belum dijelajahi. Padahal waktu di Jogja itu sempit. Apalagi orang jauh pindah, dia pulang ke kampungnya nggak bisa dapat ilmu apa-apa lagi. Mumpung kesempatan di sini malah tidak dimanfaatin baik-baik untuk majelis ilmu yang ada. Waktu weekend itu cukuplah untuk hadir majelis ilmu. Nanti kalau sudah nikah mau jalan-jalan bareng istri lebih romantis daripada sekarang. Ya. Ini mumpung ada waktu di sini untuk belajar, manfaatkan waktu weekend tadi. Ada kajian Sabtu, ada kajian Ahad misalnya. Manfaatkan dengan baik. Itu waktunya tersibukkan, syahwat tadi teratasi. Fitnah ketika hidup nanti teratasi semacam itu. Kemudian lagi di sini kebodohan di dalamnya. Ini juga termasuk kebodohan, ini juga termasuk fitnah ketika hidup. Bodoh terus nggak mau belajar. Atau ada yang bodoh itu bodoh kuadrat. Ditanya masalah ketika ada pembahasan masalah agama banyak protes. Tahu kamu ngaji di mana? Oh saya nggak pernah datang ke majelis ilmu. Oh kok komentar masalah agama? Ya, kalau nggak pernah hadir ngapain kamu komentari agama? Itu bukan urusanmu. Ya, sama juga orang yang bukan bidangnya nggak boleh komentarin bidang yang lainnya. Kamu jurusan teknik mesin nggak boleh komentari jurusan farmasi. Ya. Kamu jurusan sipil, nggak boleh komentari tentang masalah vaksin, nggak bisa. Wah, bukan bidangnya. Kecuali kalau kamu itu terus bidangi itu lagi, beda.
Kalau bukan bidangnya nggak boleh komentari. Ya, sama tentang masalah ini. Kalau tahu dirinya itu nggak paham agama, ya, jangan komentari masalah agama. Belajar dulu. Kalau nggak paham, ya kaji terus. Oh, saya ini belum paham. Saya takut komentar seperti ini, komentar yang salah. Ya, saya takut logika saya untuk memahami dalil ini nggak tepat. Oh, berarti logika saya tundukkan. Butuh belajar. Tadi logikanya tadi, satu bidang ilmu nggak boleh komentar bidang yang lain. Ya, tadi teknik sipil, bahas-bahas vaksin misalnya. Oh, vaksin itu nggak benar gini. Tahu dari mana itu nggak benar? Bukan bidangmu kok. Oh, yang neliti itu Bio Farma sudah pada pakar-pakar semua. Kamu saja sekolah farmasi enggak? Contoh lagi misalnya, orang itu buat herbal. Ya, ini biar logikanya ini masuk. Orang itu buat herbal. Tahu farmasi dan apoteker itu kalau mau sekolah itu sekolahnya itu 4 tahun farmasi tadi, tambah apoteker itu berapa tahun, itu tambah lagi pendidikan. Coba lihat orang yang buat herbal saat ini, ya. Kalau saya sendiri kurang cocok dengan beberapa obat herbal dikarenakan gini. Para pakar farmasi tadi buat obat-obat itu buatnya itu susah sekali loh. Ini buat obat herbal itu bisa cuma dengan kursus 1 minggu. Setelah 1 minggu saya kursus, saya bisa buat pil-pil itu obat-obat dari madu, saya campurkan dengan ini dengan habatus sauda macam-macam, jadilah satu pil ini, kemudian saya jual di pasaran. Saya bilang ini apa-apaan? Tahu benar itu madu punya khasiat, benar habatus sauda punya khasiat. Namun kamu campur-campur seperti itu, yang pertama, tanganmu steril nggak? Iya kan? Tangan steril nggak? Bukan bidangmu. Tangan steril pegang obat itu penyakit yang masuk, bukan malah sembuh. Bukan bidangnya, nggak pakar. Masa 1 minggu bisa buat obat? Yang farmasi saja belum, kalau dia itu remedi terus, belum pelajari bidang ini, dapat CC terus, CDE terus, ulang 3 kali 4 kali. Sekarang masih bisa ulang 3-4 kali nggak? Masih bisa nggak? Kalau dulu masih bisa, kita ulang C, ya dapat C terus, ya ulang terus. Sekarang dibatasin nggak? Kayaknya dibatasin di game. Enggak juga? Terserah berarti. Ya sudah, berarti dapat C terus aja. Sudah tahu pelajaran ini masalah gitu, ya. Terus orang yang biasa cuma 1 minggu, 2 minggu kursus sudah jadi pakar herbal. Ya, itu bagaimana logikanya seperti itu? Coba lihat toko-toko herbal di pasaran itu. Kalau nggak percaya, orang muda jual bebas. Orang farmasi aja buat obat seperti itu ya berat sekali. Ini cuma kursus 1 minggu, 1 bulan. Ya Allah, sudah jadi pakar herbal. Saya nggak percaya seperti itu. Mendingan kalau minum obat, madu langsung. Habatus sauda langsung. Ya, kalau sudah sadar itu bukan bidangmu, sekolah tadi, sekolah farmasi. Ini bukan bidangmu, sekolah itu benar-benar. Ya, itu kalau sudah punya bidangnya, itu baru komentarin obat-obat farmasi itu seperti apa. Jangan bukan bidangnya malah komentari, ya. Seperti itu. Sama di sini kalau kita belajar agama juga demikian. Kemudian yang paling besar lagi adalah godaan saat akan meninggal dunia, yaitu ketika digoda saat mati. Cobaannya besar sekali. Setan itu akan selalu menggoda manusia ketika akan mati itu supaya dia tidak mati di atas iman. Akan digoda, ada yang rayu dia menyebut la ilallah, seperti Abu Thalib itu dirayu oleh Nabi SAW, ayo pamanku ucapkan la ilallah. Datang tadi Abu Lahab dan teman-temannya duduk di sampingnya, Abdullah bin Abi Umayyah, komentarin lagi, ya, ngapain kamu ikut, apa kamu tinggalkan ajaran nenek moyangmu? Ada yang goda lagi, tambah godaan setan berat lagi ketika meninggal dunia. Akhirnya Abu Thalib meninggal dalam keadaan tidak dalam keadaan beriman. Itu namanya cobaan ketika akan meninggal dunia. Terus sedangkan fitnah mati. Sedangkan fitnah mati adalah ujian setelah kematian. Ada juga ulama yang menerangkan bahwa fitnah hidup adalah cobaan ketika hidup dan hilangnya kesabaran. Sedangkan fitnah mati adalah pertanyaan di alam kubur. Inilah penjelasan hadis nomor 983 dari Sunan Abi Daud dalam Aun al-Ma'bud. Aun al-Ma'bud itu syarah Sunan Abi Daud. Di sini dikatakan fitnah mati adalah ujian setelah kematian. Berarti pertanyaan di dalam kubur. Itu namanya fitnah mati. Ada juga ulama yang menerangkan bahwa fitnah hidup, maaf itu bukan fitnah. Fitnah hidup adalah cobaan ketika hidup dan hilangnya kesabaran. Ya, cobaan apapun ketika hidup namanya fitnah hidup.
Dia diberi penyakit, keluarganya diberi sakit, diberikan cobaan juga berupa utang yang berat, macam-macam cobaan, itu namanya fitnah hidup. Sedangkan fitnah mati ada yang menyatakan itu tentang pertanyaan di alam kubur. Lalu yang terakhir, yang kelima. Yang kelima, Al-Masih Ad-Dajjal adalah musibah besar yang ada di akhir zaman, sehingga seorang muslim wajib meminta perlindungan pada Allah darinya. Al-Masih Ad-Dajjal adalah musibah besar yang nanti muncul di akhir zaman, yaitu Dajjal itu adalah makhluk di mana nanti dia jadi fitnah, ngaku sebagai Tuhan, dan dia bisa membuktikan dirinya sebagai Tuhan dengan bisa menurunkan hujan, bisa mematikan orang yang hidup, bisa menghidupkan orang yang mati. Ya, dihidupkan kembali dengan izin Allah, jadi fitnah di mana-mana, dan dia nanti dia akan cari pengikut ketika dia nanti berjalan mengitari seluruh bumi. Makanya Al-Masih itu artinya mengusap, artinya dia akan mengusap seluruh bumi kecuali Mekah dan Madinah. Akan mengitari seluruh bumi kecuali Mekah dan Madinah, akan dikelilingi oleh Dajjal tadi. Nah, sehingga seorang muslim itu wajib minta perlindungan pada Allah dari fitnah Dajjal tadi. Dan pembahasan tentang Dajjal ini biasa disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah. Nah, itu yang dibahas dari hadis 1423 dari Riyadhus Shalihin, insyaallah. Itu saja yang kita bahas untuk kesempatan malam hari ini. Karena waktunya yang terbatas, kami cukupkan. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan kebaikan dan keberkahan, dan kita diberikan keistiqomahan. Dan kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.